Bisa langsung dimulai, Bang? Ya, bisa lanjut di Yuli. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja saya, yaitu mengenai entrepreneurship yang pernah saya lakukan ketika saya SD, SMP, SMA, dan kuliah. Langsung saja. Jadi di sini ketika saya sekolah dasar, saya melakukan bisnis, yaitu bisnis seperti mainan anak-anak gitu. Jadi ini seperti yang tertera pada gambar, saya menyebutnya yaitu mainan BP-BP-an waktu kecil. Nah, bisnis BP-BP-an ini merupakan bisnis mainan anak-anak, di mana ketika saya memulai bisnis ini yaitu sejak tahun 2010, tepatnya ketika saya duduk di kelas 3 SD gitu. Jadi awal mulanya ketika saya melakukan bisnis ini tuh karena saya sendiri membeli itu karena untuk apa sih main sendiri gitu. Kemudian saya tertarik untuk menjualnya karena kebetulan teman-teman saya pun berminat gitu. Nah, ini selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan dari bisnis ini. Jadi kelebihan dari bisnis ini tuh di mana ketika saya berjualan ini saya mendapatkan uang jajan lebih. Jadi kan ketika kita menjual otomatis kita mendapatkan keuntungan. Nah, dari keuntungan yang kita dapat ini dari keuntungan yang saya dapat ini itu bisa menambah uang jajan saya ketika saya sekolah dasar dulu. Nah, kelebihan selanjutnya yaitu semakin semangat untuk bersekolah dan memiliki teman yang banyak. Nah, semakin bersemangatnya ini kenapa? Karena ketika saya melakukan bisnis ini, saya tuh semakin semangat gitu belajar, semakin semangat ke sekolah. Walaupun saat itu semangat saya itu nggak terlalu belajar banget gitu, tapi ada tujuan lain yaitu pengen cepet-cepet nih ke sekolah buat jualan gitu, pengen ke teman-teman. Nah, selain itu juga kayak saya nemuin teman-teman yang lebih banyak gitu, karena mencari saya untuk jualan ini gitu. Nah, adapun kekurangan yang saya rasakan ketika saya waktu itu melakukan bisnis ini. Terkadang saya malas gitu belajar dan lebih banyak bermain. Jadi kan ketika saya berjualan otomatis saya pun melakukan apa sih, saya ikut serta gitu bermain. Jadi dari saya ikut bermain tuh saya membuat saya itu malas gitu belajar, tapi yang enggak terlalu banget gitu, tapi terkadang masih bisa membagi waktu untuk belajar. Nah, yang selanjutnya itu tadi semangat ke sekolahnya itu bukan untuk belajar, tapi melainkan berjualan. Selanjutnya ini ada keadaan bisnis. Jadi keadaan bisnis itu kayak bisnis ini masih berjalan atau enggak. Nah, bisnis ini kan saya jalanin itu sejak tahun 2010, yaitu kan bisnis BPPN ini sudah tidak berjalan karena seperti yang kita tahu alasannya gitu. Anak-anak zaman sekarang itu enggak lagi kayak main-mainan kayak gitu. Sekarang lebih banyaknya ke main handphone, gadget, game online kayak gitu. Jadi saya lihat pun keadaan sekarang nggak ada gitu yang anak kecil main BP-BP-an, bahkan BP-BP-an sendiri ini bisa dibilang udah langka gitu untuk saat ini. Selanjutnya nilai positif. Nilai positif yang saya dapat ketika saya berjualan ini gitu. Saya menjadi pribadi yang lebih mandiri karena yang saya dapat itu ya tadi keuntungan ketika saya menjual ini, karena orang tua saya itu taunya tuh saya dikasih ini tuh buat dimainin sendiri, tapi sama saya dijual gitu karena emang terlalu banyak. Jadi dari situ saya mandiri, punya uang jajan sendiri, jadi bisa jajan lebih dari yang dikasih orang tua. Selanjutnya ini ketika saya berjualan di SMP. Jadi saya berjualan itu kayak kerupuk, tapi mungkin ini hanya gambaran saja, karena sebenarnya bukan kerupuk yang seperti ini yang saya jual, karena saya buat sendiri. Nah, jadi bisnis kerupuk ini tuh saya namain kerupuk pedes karena kerupuknya itu emang pedes gitu. Nah, bisnis ini tuh dimulai ketika tahun 2013, di mana saya waktu itu baru pertama kali baru masuk SMP kelas 1. Nah, selanjutnya ini ada kelebihan dan kekurangan.
Jadi untuk kelebihannya ini, pada saat jualan kerupuk ini, kan kerupuknya tuh banyak dicari gitu, karena kan, orang-orang dulu tuh suka pedes gitu. Maksudnya anak-anak zaman saya tuh enggak zaman saya juga, maksudnya seangkatan itu bukan seangkatan sih, kayak suka pedes aja gitu. Nah, jadi pedes ini digemari, terus banyak dicari. Nah, dari situ, eee, kayak saat itu bener-bener banyak banget gitu untungnya. Terus kan saya juga buat sendiri. Jadi dengan saya buat sendiri tuh, makin banyak itu untungnya. Nah, kekurangannya ini, saat berjualan ini tidak bisa membawa banyak, barang jualan gitu, walaupun ketika itu, permintaan barangnya itu meningkat, maksudnya banyak. Tapi kan kendala kerupuk ini kan, harus membutuhkan space ruang yang banyak gitu ya. Kebetulan di sekolah saya juga dilarang banget yang namanya, maksudnya jualan bener-bener banyak itu. Jadi, itu sih kendalanya. Terus, karena saya juga masuk pagi, untuk menyiapkan, jualan yang banyak itu terlalu repot. Nah, terus keadaan bisnisnya, jadi, bisnis ini sudah tidak dijalankan lagi, karena mengingat sekarang tuh sudah banyak toko ya yang menjual kerupuk seperti itu. Nah, selain itu juga tidak ada yang membantu produk ini. Jadi ketika dulu saya jualan, itu saya ada yang dibantuin gitu, nggak cuma saya, tapi dibantu sama orang tua. Jadi sekarang tuh udah nggak jualan ini lagi. Selanjutnya nilai positif yang didapat. Nah, ketika berjualan ini, pada saat itu tuh saya merasa sama halnya itu lebih mandiri gitu, lebih rajin juga, lebih rajinnya itu karena saya bantuin orang tua gitu jualan ini. Nah, selanjutnya, ini pas saya SMA, itu saya SMA itu jualan pulpen karakter, kurang lebih gambarnya seperti di samping. Jadi pulpen karakter ini, saya jual ketika saya SMA. Nah, bisnis pulpen ini, saya lakukan itu pada saat, 2017 kurang lebih ketika saya duduk di kelas 2 SMA. Eee, terus untuk kelebihan dan kekurangannya itu, untuk kelebihannya sendiri, ketika saat berjualan di sekolah itu tidak ada sehingga saya berjualan sangat ramai. Untuk kelebihannya itu pas ketika saya sekolah itu jualannya sangat rame, karena kan memang pulpen itu menjadi kebutuhan utama ya, buat nulis, terus juga ditambah sama karakter-karakternya yang lucu, jadi banyak orang tuh yang nyari biar nggak samaan gitu sama orang. Itu sih keuntungannya. Nah, untuk kekurangannya sendiri, karena saya saat itu mengambil barangnya itu secara online dan saya waktu itu beli online-nya itu jauh, di Batam. Nah, itu tuh sebenarnya kenapa saya milih jauh, karena buat ngincer keuntungan juga sih, karena di sana itu jualnya murah gitu. Nah, itu sih yang menjadi kendala, karena jauh dan waktu pengirimannya itu makin lama gitu. Nah, terus untuk keadaan bisnis. Jadi untuk keadaan bisnis ini, saat ini tuh sudah tidak dijalankan lagi ya, karena kan, tidak seperti dulu gitu. Waktu dulu saya jualan ini pulpen itu susah dicari, terus jarang juga orang yang kayak booming banget buat beli-beli online gitu. Sedangkan sekarang tuh pulpen kayak gini lebih banyak di toko, di online pun lebih murah gitu. Jadi orang-orang mungkin kalau saya masih jualan lebih milih, buat beli sendiri gitu. Nah, untuk nilai positif, jadi nilai positifnya ini dengan berjualan ini saya bisa memanfaatkan teknologi dan bersifat mandiri dengan berjualan pulpen karakter. Jadi, waktu itu pada zamannya itu masih belum banyak gitu orang, belanja-belanja online, tapi di situ saya udah belajar gitu beli online gitu. Jadi dari situ saya, memanfaatkan teknologi dan memanfaatkan peluang. Nah, untuk saat ini tuh, kuliah. Jadi kuliah ini, saya berjualan sosis bakar di rumah. Nah, bisnis ini tuh udah saya lakuin pas semenjak kuliah online berlangsung pas tahun 2020, ketika saya semester 2. Nah, untuk kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu, selama pandemi ini saya kuliah di rumah kan. Nah, sambil kuliah itu saya bisa sambil berjualan gitu. Kalaupun
kan di rumah juga anak-anak itu banyak yang sekolah online juga. Jadi di sekeliling rumah itu banyak juga orang yang di rumah, orang yang nggak sekolah. Nah, di situ banyak juga yang beli gitu ke warung saya. Jadi itu sih kelebihannya. Nah, kalau untuk kekurangannya sendiri, karena di rumah saya pun sendiri gitu, itu tuh awal-awal itu sebenarnya waktu libur masih bisa ngatur waktu, masih kan kalau libur masih bisa ngelayanin sendiri. Nah, untuk sekarang ini kan saya sambil kuliah, jadi itu sih yang membuat, saya sulit untuk membagi waktu. Kalau misalkan ada yang beli tapi saya lagi kuliah kan nggak bisa tinggalin. Tapi buat saat ini ketika saya kuliah itu dibantu sama nenek saya berjualan ini. Untuk keadaan bisnis ini tuh masih banyak masih dilakuin sampai sekarang gitu. Karena kan juga di rumah masih sambil nggak ada kerja juga kan selain kuliah. Jadi, buat menambah-nambah jajan di rumah sambil jualan di rumah juga kan masih banyak juga yang kuliah-kuliah, online itu anak SD. Jadi masih rame warungnya. Jadi saya teruskan gitu usaha ini. Nah, nilai positif yang didapat itu saat berjualan itu, ya tadi saya mampu memanfaatkan peluang dan juga bisa membagi waktu. Dan mungkin, itu saja, entrepreneurship yang pernah saya lakukan dari SD sampai kuliah. Jika ada pertanyaan, saya persilakan, saya buka untuk termin pertama. Saya izin Adakah yang bertanya, izin bertanya Yuli. Oke, Amel. Silakan, Mel. Bagaimana, Amel? Iya, Yul. Tadi kan Yuli pada saat SD Mungkin Amel terkendala sinyal ya. Adakah yang ingin bertanya lagi? Sambil Mohon menunggu maaf, Amel. Yuli. Sambil menunggu pertanyaan, mungkin bisa di SS dulu. Baik, Bang. Silakan. Ya, kalau ada yang mau tanya, silahkan bisa dilanjutkan sambil di SS. Jangan lupa untuk on cam ya. Izin bertanya, Yuli. Iya, Del. Tadi kan Yuli udah ngejelasin ya ada 4 bisnis. Dari 4 bisnis tersebut, menurut Yuli yang banyak kendalanya tuh bisnis yang mana sih? Gitu. Cukup Yuli, terima kasih. Oke, terima kasih. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Izin bertanya Yuli. Silakan. Tadi kan penjualan kerupuk pedas kan tadi katanya buat sendiri ya. Terus untuk pembagian waktu pembuatannya bagaimana? Bisa dijelaskan? Terima kasih. Oke, terima kasih Putra. Ada lagi yang ingin bertanya? Zalfa Yul. Boleh, Zal. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama Zalfa Putri, NPM. Bertanya. Sebentar. Jalpa dulu ya, Jar. NPM 19 14 15 10 20. Di sini saya mau nanya dengan Yuli itu terkait entrepreneurship yang tentang penjualan pulpen karakter. Nah, itu kan penjualan pulpen karakter itu dibelinya secara online ya, lewat online. Kalau misalkan ada kerusakan dari pulpen tersebut itu gimana, barangnya dibalikin apa gimana? Apa gimana? Iya. Adakah yang ingin bertanya lagi? Satu pertanyaan lagi untuk termin 1. Bertanya Yul. Silakan. Pada saat menjual BPN tadi itu modal awal dari mana ya Yul? Terus
cara Yuli memanage keuangan itu seperti apa sih? Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin di sini saya langsung menjawab aja ya karena pertanyaannya menyangkut yang saya alami. Tadi saya akan menjawab pertanyaan terlebih dahulu yang ditanyakan oleh Adelia. Nah, Adelia kan bertanya mengenai kendala yang paling selama saya bisnis yang saya lakukan tuh kendala yang paling banyak dialami itu yang mana gitu. Saya akan menjawab. Jadi untuk kendala yang saya alami yaitu ketika saya berjualan pulpen karakter. Mengapa seperti itu? Karena kalau untuk yang lainnya saya rasa ketika BP-BP-an itu kan kayak cuman mainan. Nah terus kayak lingkungannya kayak gitu. Nah kalau misalkan untuk kendala dari jualan pulpen karakter ini banyak. Yang pertama tadi karena jaraknya yang saya ambil orderan yang jauh untuk memaksimalkan keuntungan itu kan jaraknya jauh. Nah kendalanya itu kadang suka telat gitu untuk nyampainya barang ke rumah gitu. Sedangkan kita kan sebagai penjual kayak ngasih kepastian ke pelanggan gitu. Ini tuh kan pasti ada yang nanya nyampainya kapan gitu. Terkadang tuh ada gitu nggak tepat waktunya apa yang saya sampaikan sama barang yang datang. Terus yang kedua itu kadang-kadang barang yang datang pun kadang ada yang nggak sesuai gitu sama apa yang saya pesan. Kadang-kadang kayak gitu sih. Bagaimana Adel? Cukup Yuli, terima kasih. Oke. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Putra. Nah, Putra itu kan bertanya gitu mengenai penjualan akan kerupuk pedas ini. Ini kan gimana gitu penjualannya, cara memanage waktunya. Nah, tadi kan saya sudah jelaskan ya, ini kan bisnis saya dibantu sama orang tua. Jadi untuk memanage waktunya itu di mana kerupuk ini kan saya buat sendiri. Nah, sedangkan untuk bumbunya itu saya buat sendiri juga, jadi nggak pakai bumbu jadi. Ada sedikit bumbu jadi, cuman kayak cuma penyedap aja. Jadi kalau untuk bumbunya itu harus benar-benar dibuat fresh gitu. Jadi malamnya itu saya sama ibu saya itu buat kayak kerupuknya doang. Sedangkan untuk subuh itu saya buat bumbunya karena kan itu pedes ya, jadi benar-benar harus dari cabai asin. Nah, cabainya itu kayak harus kering juga. Jadi harus dibuat itu benar-benar langsung gitu, enggak dari kemarin-kemarin. Nah, untuk paling subuh itu sekitar jam 4, kalau enggak jam 4-an iya, itu udah mulai ngebumbuin si kerupuknya dan, ngelakuin dibungkus gitu. Tapi saat itu dibungkusnya itu pakai plastik klip gitu, jadi enggak pakai lilin atau enggak pakai apa, kan itu bikin lama ya. Sedangkan saya itu pakai, plastik klip, jadi cuman tinggal digeser aja, itu udah cepet gitu, itu kayak mengefisiensikan waktu gitu. Bagaimana Putra? Baik, terima kasih Yuli. Oke. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Jalpa ya. Jalpa kan tadi bertanya terkait pulpen karakter ini kan itu belinya online. Nah kalau misalkan ada kerusakan itu gimana? Jadi kalau untuk kerusakan itu nggak beda jauh halnya sama ketika kita gitu. Sekarang beli online di all shop. Nah itu tuh nggak bisa dibalikin karena kan kita beli beli tapi kayak ya udah gitu mau terjadi kecelakaan di jalan atau kerusakan itu memang kita yang harus nanggung gitu, nggak bisa dibalikin lagi ke si penjualnya. Karena saya waktu itu emang nggak bekerja sama si penjualnya ya, karena saya beli cuman buat beli tapi dijual dilebihin gitu buat keuntungan. Nah, jadi kalau misalkan ada kerusakan biasanya itu resiko saya sih gitu. Biasanya hal yang paling umum gitu saya lakuin itu ya saya pakai si pulpen itu kalau misalkan emang agak macet-macet saya yang pakai, nggak saya jualin. Kayak gitu sih, Jal, Pak. Gimana, Jal? Cukup Yul, terima kasih. Oke. Yang terakhir, saya akan menjawab pertanyaan dari Pajar itu mengenai modal waktu saya jualan BP-BP-an itu kayak gimana ya, sama manage keuangannya itu kayak gimana. Jadi untuk berjualan BP-BP-an itu waktu kecil memang nggak ada modal ya, karena waktu itu saya kan beli itu kan kertas ya bahannya, jadi itu cepet rusak. Nah, waktu itu sama ibu saya dibeliin yang banyak gitu, tapi itu buat kebutuhan saya sendiri, buat pakaiin sendiri, buat dimainin sendiri.
Tapi saat itu teman saya pun sama gitu, banyak yang hilang, banyak yang rusak juga. Nah, dari situ mereka pengen beli karena kalau misalkan mau beli ke toko itu jauh. Jadi pengen beli gitu di saya. Nah, dari situlah saya mulai kepikiran kalau misalkan ini dijualin kayaknya bisa nih gitu, karena kan waktu itu stok saya juga banyak. Nah, jadi tanpa sepengetahuan ibu saya saat itu saya jualin gitu. Nah, dari uang yang saya dapat itu baru saya beliin lagi. Nah, dari situ kan kalau misalkan kita mau beli banyak lagi kurang. Nah, baru ditambahin waktu itu modalnya gitu. Gimana Fajar? Cukup, terima kasih Yul. Oke. Baik, untuk termin pertama saya tutup, karena tadi sudah ada 4 pertanyaan. Selanjutnya untuk termin kedua saya kembali buka, jika ada pertanyaan silahkan. Izin bertanya Yuli. Silakan Den. Perkenalkan, nama saya Dedi Sanjaya, NPM 1914151037. Izin bertanya. Tadi kan Yuli jualan pulpen karakter. Nah, itu dari usaha tersebut itu Yuli buka mandiri apa bekerja sama dengan orang lain gitu. Terima kasih Yuli. Baik, terima kasih Dendi. Ada lagi? Izin bertanya Yul. Silakan Mon. Perkenalkan, nama saya Nestia Monika Sari, NPM 1914151024. Ingin bertanya, mengapa memilih usaha sosis bakar dan sampai bisa bertahan sejauh ini? Terima kasih. Oke, terima kasih. Satu pertanyaan lagi untuk termin kedua, silakan ada yang ingin bertanya lagi. Sambil menunggu pertanyaan, mungkin di sini saya akan menjawab terlebih dahulu ya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dendi. Dendi itu bertanya, kalau misalkan jual pulpen karakter itu saya sendiri atau bekerja sama gitu. Nah, kebetulan untuk jual pulpen ini saya kan berjualan kerjasama sama teman saya, sama saudara saya. Sekaligus dia itu sekolah bareng saya gitu. Jadi saya berjualannya berdua sama beliau dengan modal itu dibagi 2 gitu, dan keuntungannya pun sama dibagi rata, kayak gitu. Cukup belum, Den? Cukup Yul, terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Monik. Monik bertanya, kenapa saya memilih usaha sosis bakar dan sampai sekarang itu masih bisa bertahan gitu ya. Jadi, alasan saya memilih jualan sosis bakar ini sebenarnya saat itu nggak kepikiran buat jualan itu. Kebetulan memang nenek saya di rumah itu ada warung gitu, ada warung kecil-kecilan kayak jualan es, terus jualan goreng-gorengan segala macam. Nah, kebetulan juga ada saudara saya yang punya pemanggangan sosis bakar, tapi nggak kepake gitu. Nah, saya waktu itu sering beli sosis bakar di luar, dan akhirnya kepikiran gitu buat jualan. Akhirnya waktu itu jualan bareng nenek saya, cuma yang sosis bakar ini punya saya gitu. Nah, kemudian semenjak saya kuliah ini, saya sudah nggak sendiri lagi gitu. Sekarang udah sama nenek berdua gitu. Jadi modalnya, nggak saya full dari saya gitu. Gimana? Sudah cukup? Ada yang ingin bertanya lagi nggak? Mungkin tadi Amel terkendala ya. Bagaimana Amel, sudah bisa? Iya, Yuli. Jelas kok, Yul.
Bagaimana Amel jadi bertanya? Mungkin Amelnya terkendala sinyal ya. Abang ini gimana Bang? Apakah sudah dicukupkan? Atau Ya, ada sudah berapa penanya? Sudah 6 Bang. Ya, mungkin bisa ditambah lagi 1. Baik, Siapapun ada boleh. Mungkin dari Dendi bisa, Dewi Suryani, atau Salma, atau Albar, Fadil, boleh semuanya. Dendi udah tadi, Bang. Oke. Berapa menit lagi waktu Zoom ya? Ya, mungkin kalau misalkan teman-teman yang nggak ada yang nanya, Abang mau nanya deh. boleh Bang. Ya, baik. Izin bertanya kepada Yuli terkait berbagai macam usaha yang sudah dilakukan dari SD sampai dengan sekarang. Apa yang paling berkesan menurut Yuli dan apa yang paling menguntungkan? Bagaimana cara Yuli mengatur keuntungan tersebut? Apakah dimanfaatkan untuk tabungan atau disia-siakan begitu saja gitu? Ya mungkin cukup. Terima kasih. Baik. Izin menjawab ya Bang. Jadi untuk yang paling berkesan dan memiliki banyak keuntungan itu kalau menurut Yuli sendiri itu sosis bakar sih Bang. Karena kenapa? Karena itu kan udah lama banget ya dari tahun 2020 walaupun memang itu awalnya Yuli sendiri tapi semenjak itu hanya liburan aja gitu full Yuli sendiri. Itu lumayan banget terus ditambah juga keuntungannya gara-gara kan banyak sekolah SD yang diliburin juga terus jadi di rumah tuh setiap hari dari pagi tuh sampai sore banyak itu anak-anak kecil. Jadi dari situ sih yang lumayan berkesan, untungnya juga banyak. Terus juga kan kita kayak jualannya itu apa sih di rumah itu lingkungan saudara gitu. Terus kadang kan kayak bareng-bareng gitu, ibu-ibunya tuh sering banyak kumpul, terus sering beli-beli juga gitu. Kayak gitu sih Bang yang lebih berkesannya. Nah terus untuk keuntungannya sendiri, sebenarnya untuk keuntungannya sendiri untuk ditabung itu enggak. Cuma dari jualan itu apa yang mau Yuli beli itu bisa kebeli gitu Bang. Walaupun memang keuntungannya enggak bisa beli buat yang hal-hal yang besar kayak gitu. Apalagi nabung, tapi dengan berjualan itu dari keuntungan itu tadinya ada yang barang atau kebutuhan Yuli yang enggak kebeli, dengan keuntungan berjualan itu tuh bisa kebeli kayak gitu. Bagaimana Bang? Ya, baik. Terima kasih atas jawaban dari Yuli. Masih boleh nanya nggak nih, Bang? Ya, boleh Irfan. Silakan. Boleh, silakan Irfan. Izin bertanya ya, Yuli. Iya, silakan. Untuk mekanisme penjualan PPPN-nya itu seperti apa ya? Bisa dijelaskan lagi nggak? Terima kasih, Yuli. Oke, baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Irfan untuk mekanisme penjualannya itu. Jadi itu kan tadi di gambar udah jelasin ya kayak ada orang, karakter orang, terus ada baju gitu. Nah untuk penjualannya sendiri sebenarnya itu tuh bukan dijual kayak satu orang atau enggak per baju gitu. Tapi itu tuh kayak sebelumnya itu aslinya tuh per lembar gitu. Jadi satu lembar itu udah ada bonekanya, terus udah ada baju-bajunya gitu berapa pasang. Nah jadi dijualnya itu per lembarnya. Jadi misalkan kalau dulu dijual per lembarnya itu 500 kalau enggak 1.000 gitu, Yuli lupa. Jadi bukan per karakternya tapi per lembar dari itunya itu berikut kayak perlengkapan dari si mainannya gitu, boneka, baju, terus tas dan segala macamnya kayak gitu. Gimana Irfan? Iya, Yuli cukup. Terima kasih, Yuli. Ya, terima kasih. Baik, mungkin udah cukup ya Bang untuk pertanyaannya. Ya, cukup. Baik, silakan ditutup. Baik, mungkin untuk presentasi kali ini saya cukupkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yuli atas presentasinya. Baik,